Oke, halo nama saya Michael Philip Kung lagi, game saku kigalim emas saku 9 saku gua saku. Saya dari kelompok Refile. Mungkin itu nama aplikasinya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem keseluruhan dari aplikasi kami yang kami beri nama Refile. Pertama kita play dulu aja supaya kita bisa lihat hasil jadinya gimana. A few moments later. Oke, jadi ini adalah tampilan aplikasi kami. Sebuah aplikasi sederhana agak panel utama di sini yang akan display grafnya, dan sesuai namanya di panel ini akan ada graf hasil dari apa yang kita mau, dan di bawah ini ada result lognya. Kita mulai aja dengan browse file. Ketika filenya berhasil di load, maka akan di load graf yang bersesuaian dengan file tersebut. Setelah itu kita dapat memilih algoritma di sini mau GFS atau BFS, dan kita mau pilih goalnya mau explore friend atau friend recommendation. Let's say friend recommendation dari explore friend dari A ke E. Artinya kita mencari jalur dari A ke S secara GFS. Submit, maka jalurnya akan terbentuk begitu secara GFS. Dan hasilnya akan berbeda jika kita memilih algoritma yang sesuai dengan BFS. Begitu juga dengan friend recommendation. Kita bisa memilih algoritmanya dan boom, kita akan ditampilkan kembali semua bagian yang semua node yang merupakan rekomendasi terhadap A. Dan di sini di result, di lognya udah ada nama akun F, 3 call frame, BCG, dan so on yang udah terurut. Oke, langsung aja ke bagian kodenya. Di bagian kodenya, pertama kita harus fokus dulu ke form1.cs. Nah, ketika form1.cs ini diinisialisasi, kita ke share default ngecek kalau bahkan GFS yang ini akan secara otomatis terpilih. Kenapa? Supaya menghindari adanya kemungkinan kedua radio bug ini tidak terpilih. Dan subject bugnya pada awalnya kita akan disable sampai ada file yang berhasil di load. Nah, ketika browse file diklik, bahkan browse file diklik, kita akan membuka dialog open file, lalu kita akan melog filenya dan menerima inputnya sebagai list of string. Kemudian kita dapat mengambil nama filenya dengan nama file, lalu kita set nama filenya ke label yang ini. And then kita oper input yang tadi, list yang udah di convert ke list of string ke kelas graph. Di kelas graph akan dibentuk sebuah graph yang menggunakan dictionary dengan pasangan string dan list of string yang menyatakan string ini adalah node apa, dan list of string ini adalah menganggarkan setiap node yang terhubung ke node tersebut. Lalu input itu diparsing sedemikian rupa sehingga terbentuk dictionary yang kita mau. And then kita balik lagi ke form1.cs. Setelah grafnya telah terbentuk, kita akan mencatat semua node yang ada ke atribut yang tersimpan di form1.cs. Kemudian kita akan membuat belakang subject-nya bisa diklik dengan enable sembilan true, and then kita akan generate graph di panel utama yang ini, dan kita akan nge-fill combo box. Saya akan jelaskan satu, generate graph ini adalah sebuah method yang kita bikin untuk nge-generate visualisasi graph di panel utama ini. Algoritma gimana? Algoritma sederhana, kita cuma ngeloop input yang udah diberikan tadi dan menambahkan edges beserta node-nya ke graph file ini, and then tinggal kita warnain graphnya dengan warna defaultnya gray. Kemudian kita tampilkan graph tersebut ke panel utama. Kemudian method yang kedua adalah fill combo box. Fill combo box ini adalah method yang dipakai untuk mengisi combo box choose account sama combo box explore with dengan seluruh kemungkinan vertex yang ada, dan juga choose goal dengan dua kemungkinan itu explore friend dan friend recommendation. Tidak lupa di sini kita kasih default value-nya yang selected-nya 0. Termasuk di sini juga kita kasih default value selected 0. Nah, setelah user memilih, kita bisa pencet submit, dan di sini akan dipanggil fungsi yang sesuai dengan choose goal-nya. Kalau goal-nya adalah explore, kita akan handle explore friend. Kalau tidak, kita akan handle call friend. Untuk method handle explore friend akan dicari pack dari satu node ke node lain berdasarkan yang udah dipilih di choose account dan explore web menggunakan algoritma yang sesuai dipilih juga, GFS atau BFS. Kalau GFS maka kita akan menggunakan algoritma GFS, kalau BFS akan kita menggunakan algoritma BFS, dan kemudian kita akan mengambilkan hasilnya di result log dan juga di result graph-nya. Dan kalau handle call juga kita lakukan hal yang sama, kita ambil akun yang ingin kita cari mukulnya, dan kita cek apakah dia GFS atau BFS, dan kita lakukan hal yang serupa. Kemudian kita tampilkan datanya dengan menggunakan show mukul result. Nah, dua fungsi di bawah ini adalah fungsi-fungsi yang khusus untuk nge-handle text yang ditampilkan di result log. Sesuai namanya show explore result akan mengampilkan
log yang sesuai dengan explore. Dan tidak lupa dia akan generate result graph juga dan nge-upgrade main graph-nya. Sedangkan untuk show mukul result, kita hanya akan mengupgrade result log-nya tanpa mengubah result graph-nya. Result graph-nya akan seperti biasa, tidak ada perubahan, tapi main graph-nya akan ter-upgrade juga. Ada di sini, upgrade main graph, not false. Nah, generate result graph ini adalah sebuah method yang akan yang berfungsi untuk mengambilkan graph di panel result graph ini sesuai dengan pack yang sudah ada. Panel result graph ini hanya akan mengambilkan hasil dari request yang berupa explore. Jadi untuk mukul tidak akan ditampilkan di sini. Again, upgrade main graph adalah sebuah fungsi yang akan mengupgrade graph utama di panel utamanya yang besar untuk diwarnai sesuai dengan pack yang kita temui. Dan dia menerima dua parameter berupa list of string yang namanya pack. Sesuai namanya dia akan mencatat semua node yang dilalui. And then ada boolean is explore yang berfungsi sebagai flag. Kalau dia adalah explore, maka kita hanya akan, kalau dia is explore-nya true, maka kita akan mewarnai graph utama, graph from dan graph to-nya itu dengan warna yang lebih kebal untuk sebagai aksen, jadi lebih jelas melihatnya. Tapi kalau bukan is explore, kita hanya mewarnai node yang pertama saja yang dengan warna yang lebih gelap sebagai aksen supaya dia terlihat lebih jelas. Kemudian di bawah sini ada fungsi handle change goal untuk mengubah tampilan terutama di explore begini. Kalau goalnya bukan explore alias goal yang mutual, maka label ini dan combo box ini akan otomatis visible false. Begitu juga sebaliknya, kalau ini explore maka label dan textbox ini maka label dan combo box ini akan muncul kembali. Oke, mungkin segitu aja penjelasan saya tentang sistem yang kami buat untuk membuat aplikasi ini. Mungkin lanjut ke teman saya akan menjelaskan algoritmanya secara detail. Halo, perkenalkan, aku Jasmio, NIM 1351979, akan menjelaskan mengenai salah satu fitur pada spesifikasi 12.2 yaitu friend recommendation. Jadi ada dua algoritma yang dipakai pada traversal ini. Yang pertama ada recommendation yang menggunakan BFS, yang kedua dia yang menggunakan DFS. Namun untuk DFS ini masih memerlukan satu metode bantuan lagi, yaitu util. Nah, dan satu lagi juga sudah untuk keperluan dibagi membuat yang friend recommendation biasa. Ini metode traversalnya menggunakan dia mengebut post dictionary gitu. Fungsinya apa ini? Untuk keperluan dibagi doang, untuk nyamain jawaban. Jadi pas development BFS sama DFS-nya bener nggak sih si algoritmanya, itu pakai ngecek ini. Tapi di program akhirnya pakainya BFS sama DFS. Nah, pertama apa sih friend recommendation? Kalau kita lihat, sebenarnya aku udah sempat nyoba cek. Itu adalah, jadi kita nyari rekomendasi teman untuk si C. Syarat rekomendasi teman apa? C dan si X nanti adalah si X itu harus punya setidaknya satu teman yang sama dengan C. Nah, contohnya adalah akun D. Akun D itu punya teman yang sama, yaitu A, F, dan G. Seperti sini C terhubung ke G, ya, gitu. Nah, namun ada syarat tambahan, yaitu friend recommendation juga nggak boleh, karena kita mencari rekomendasi teman untuk si C, maka si X itu nggak boleh sudah merupakan teman dari C. Makanya walaupun A itu memiliki mutual friend yang sama dengan C, yaitu B, seperti sini, tapi dia tidak tergolong sebagai orang yang layak dijadikan rekomendasi teman karena memang sudah teman gitu. Oke, sekarang ke algoritmanya. Pertama ada yang BFS. Secara garis besar sama kayak BFS biasa, standar biasa, tapi bedanya adalah outputnya dan syarat yang boleh dikunjunginya. Contohnya pada si C ini yang boleh dikunjungi BFS itu hanyalah yang memiliki hubungan langsung dengan C. Dengan C. Misalnya ada C itu punya 4 teman. Berarti pertama BFS-nya dari C ke A, dari A nanti balik lagi ke B, balik lagi ke G, balik ke F. Balik dulu ke F, baru ke G. Nah, dari semua node-node yang dikumpulin itu dia cek si nodes yang bersebelahan sama si
temennya itu misalnya di A itu dia punya temen D. Nah, berarti karena kita A itu udah pasti merupakan teman C, karena itu syarat pasalnya, maka D itu karena di sebelah nama A, maka D dan C itu memiliki teman yang sama yaitu A gitu. Jadi D-nya itu ditambah, nanti disimpan di additionary mutual friend. Jadi dua, pertama mutual friend itu menghitung jumlah ininya nih D 3, sedangkan si IFP-nya ini disimpan di dalam mutual friend list gitu. Nah, jadi A sebenarnya ya, A itu D, D-nya tambah, disimpan A. Terus ada lagi nggak cek terus misalnya, misalnya udah ya, gue juga nggak hafal. Oke, misalnya C, nanti ke B ada nggak? Oh, B ada E-nya plus 1. Jadi sekarang D dan E punya satu mutual friend. Kemudian stop lagi, C itu cek ke F tuh punya teman nggak? Punya teman F ada nggak? Ada. H dan E dan D juga. Berarti si D, E, H ini ditambah lagi 1. Jadi sekarang D itu 2, E itu 2, H itu 1. Lalu tanya ke di G cek lagi, G-nya cek ada nggak yang teman G? Ada D, D-nya plus 1, makanya D-nya punya 3, 2, 1. Cara besar gitu. Cara kerjanya ya dia BFS biasa sih. Yang karena si Q ini adalah tempat kita nyimpan notes yang kita generasi untuk kita visit nanti, cuma perlu syarat tambahan untuk notes yang layak di NQ. Ya syaratnya adalah ya dia harus temenan sama si C gitu. Dan ketika kita ngunjungin, nanti kan dari A nanti ngunjungin lagi kan sebelah-sebelahnya. Nah yang si sebelah-sebelah itu nggak usah catat, soalnya itu bisa nanti bakal ditunggu berkali-kali. Kalau kita catat seperti biasa BFS salah biasa, kita masukin dalam queue, dia cuma bisa nyamperin sekali dan dia hasil satu semua, kan nggak boleh kayak gitu. Nah kemudian yang menggunakan DFS, ini pakai BFS sama dengan DFS, hasilnya optimal nih. Nah ini DFS, ini kita pakai, sebenarnya nggak ada spek, tapi DF itu karena kalau mutual recommendation itu dia kan jarak ke 1. Contohnya D itu punya A, C punya A, jaraknya 1 CAD gitu. Nah ini udah dibikin secara umum, dia bisa nerima depth. Ya mungkin untuk keperluan nanti, tapi di program ini kami cuma pakai sama dengan 1 sih. Nah di pakai 1 doang, depth-nya 1 gitu. Jadi algoritmanya itu sama kayak tadi, kita generasi. Kita nggak bikin dictionary yang satu nyimpan pasangan node dengan jumlah, lagi pasangan node dengan list of string. List of string ini menyimpan nodes yang merupakan teman dari dia mengucapkannya gitu, simpan. Nah ini untuk nge-generate di si nol gitu. Nah ini jadi untuk setiap, jadi gini, untuk setiap misalnya di C, bukan itu jangan C bosan. Misalkan A itu punya 3 teman DFS ini. Pertama dicari yang secara alfabet paling kecil, berarti B panggil muncul DFS utility dengan parameternya B. Ini kan di data user itu udah terbentuk secara alfabetis, jadinya ini pasti udah menjamin dia B, C, D gitu. Kemudian masuk ke B, dioper B-nya, nah ini baru dijalanin ditulis si B-nya itu udah ke visit seperti biasa, DFS biasa. Terus dia cek bawah-bawahnya lagi, jumlah-jumlah lagi kayak BFS, kemudian dia naik lagi ke A. Sebenarnya karena ini pendekatannya rekursif, dia udah pasti membuat pohon rekursi yang menjamin ini algoritmanya DFS gitu. Kemudian misalkan dari B dia hitung E, F, dan B itu E. So ini agak ini kayaknya E sama R, dia stop udah sampai basis rekursi, naik ke atas lagi ke A, masuk lagi sini, follow lagi, sekarang ini C, panggil lagi DFS utility, masuk lagi ke C, panggil yang bawah-bawahnya. Dari tadi
nyampe basis rekursi naik lagi. Basis rekursinya saat devnya 0 di sini. Jadi kalau kita input devnya itu n, dia bakal nyarinya yang dihitung sebagai rekomendasinya yang kalau jaraknya ya n gitu. Yang di antara di yang kurang dari n dia nggak hitung. Oke. Nah, aku demonstrasiin lagi beberapa modes yang ini. Ini secara pewarnaan tuh maksudnya kalau dilihat ini ada warna yang lebih tua itu adalah pusatnya, G dan A-nya yang lebih muda itu adalah rekomendasi temannya. Oh ya, aku lupa jelasin kalau di akhirnya itu akan nge-return tuple-nya tuh yang isinya dictionary yang di-generate di awal itu dan diisi, namun sudah di order by descending berdasarkan nilai value-nya. Value-nya itu apa? Value-nya itu adalah jumlah mutual threads-nya. Itu kayaknya segitu aja dari aku untuk algoritma rekomendasi teman BFS dan DFS. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang fitur Explore Friend yang menggunakan algoritma BFS dan DFS dari aplikasi Graphal yang kami buat ini. Sebelumnya saya sudah melakukan browse file dan memilih file sample.txt dan sudah menampilkan graf yang terbentuk di layar. Nah, dapat lihat grafnya seperti ini. Sebelumnya ingin memberitahu bahwa kami menggunakan dictionary untuk mengimplementasikan graf dengan key sebagai simpul A, B, C sampai H, dan value adalah simpul-simpul yang bertetanggaan dengan simpul key tadi. Oke, di sini langsung saja saya menggunakan fitur Explore Friends dan juga algoritma DFS untuk mencari kemungkinan Explore Friend yang mungkin dari A hingga simpul F. A hingga simpul F seperti ini. Saya submit. Nah, ini menggunakan DFS, hasilnya adalah seperti ini. A, B, C, F. Kenapa bisa seperti ini? Karena dapat dilihat di sini pertama-tama tadi sudah mendapatkan dictionary grafnya. Nah, di sini merupakan fungsi DFS di mana parameternya adalah from, yaitu tadi saya menggunakan from A to F. Nah, di sini pertama-tama kami membuat stack of string yang bernama res, lalu langsung memasukkan from tadi A ke dalam stack sebagai elemen pertama. Nah, kami mengecek terus-menerus sebelum elemen teratas dari stack tersebut adalah to, yaitu F tadi, yang berarti sudah mencapai tujuan. Nah, pertama kami mengassign elemen teratas tadi sebagai V, lalu mengubah kami juga memiliki sebuah dictionary yang mengecek apakah node atau simpul tersebut sudah terkunjungi atau belum di yang dinamakan visited. Nah, kami mengubah visited elemen pertama tadi A, visited A sebagai true. Nah, terus kami juga mencari simpul tetangga pertama menggunakan fungsi get unvisited adjacent vertex ini dari V, yaitu tadi A, dengan mencari di dictionary tadi dengan A sebagai key dan value-nya adalah simpul-simpul yang bertetanggaan dengan A, dan mencari mana yang belum terkunjungi, dan itu akan di-return sebagai next vertex tadi. Nah, next vertex itu apabila bukan simpul yang sebelumnya akan di-push sebagai elemen selanjutnya dalam stack res, atau apabila sudah dikunjungi atau merupakan simpul yang sama akan di-pop. Nah, setelah itu elemen terakhir stack akan menjadi tujuannya, yaitu to F tadi. Lalu ini mengubah res stack res menjadi list of string, setelah itu di reverse dan akan di return. Nah, hasil return ini akan diambil di fungsi generate result graph ini sebagai path.
generate result graph ini dapat dilihat hasilnya di sebelah kanan ini di panel result graph, yaitu ABCF. Nah, kami mengulang sebanyak path dan akan mengenerate graph baru yang grafnya adalah graph tersebut adalah hasilnya, yaitu ABCF. Di sini gue dapat dilihat bahwa explore friend dari A ke F yang menggunakan DFS ABCF merupakan second degree connection, di mana A ke B, B ke C terlebih dahulu, baru ke F. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan juga explore friend tetapi menggunakan BFS. Di sini saya mencoba tetap sama, yaitu ABF. Kita klik submit. Nah, hasilnya akan berbeda. ABF. Mengapa? Karena di sini ada fungsi BFS. Parameternya sama, yaitu from A dan to F tadi. Nah, awal-awal kami membuat queue of string yang bernama Q dan juga dictionary dari string sebagai key dan list of string sebagai value path yang akan dikembalikan nanti. Lalu path ke dalam dictionary path ditambahkan key from A dan sebuah list of string kosong, dan akan dimasukkan juga untuk pengecekan ke dalam queue yang bernama Q from tadi A. Nah, setelah itu from itu akan di assign kembali sebagai true atau sudah dikunjungi. Nah, algoritmanya mirip, di mana kami mengecek selama di dalam queue pengecekan tadi yang bernama Q, elemen teratasnya belum mencapai to atau tujuan akhir yaitu F, kami akan melakukan di dalam while ini, di mana Q tadi akan langsung dikeluarkan, jadi sehingga menjadi Q kosong. Q pengecekan tersebut terus akan dictionary yang kami sudah buat di awal itu bernama data, dan for each string adjacent in, misal V-nya adalah A, string yang simpul bertetanggaannya adalah value dari key A ini, yaitu BCD, akan dicek masing-masing, dan apabila false atau belum terkunjungi akan dibuat pendesain true dan sudah dikunjungi. Lalu kita akan juga membuat list of string, yaitu bernama current path, dan akan langsung memasukkan V atau elemen simpul yang dicek tadi ke dalam list of string ini. Lalu ke dalam list of string juga akan dimasukkan value dari key simpul V yang dicek ini, sehingga current path ini berisi value dari simpul-simpul yang bertetanggaan dengan V. Setelah itu, dalam path akan dimasukkan adjacent dan current path. Lalu akan di enqueue adjacent, yaitu simpul yang dicek tadi. Lalu apabila di dalam, nah ini queue yang di enqueue terus hingga dicek hingga elemen yang di dalam queue tersebut adalah F atau to, yang merupakan hasil akhir, tujuan akhir. Nah, setelah itu setelah mendapatkan path akhir itu, yang dimana di dalam queue pengecekan sudah mencapai to, path tersebut akan di reverse, dan kemudian akan dimasukkan elemen terakhir yaitu to, lalu akan dikembalikan sama seperti DFS tadi, di mana masukkan ke dalam fungsi generate result graph path tadi, dan akan di generate graph baru satu persatu sesuai list of string yang didapat, path yang didapat, yaitu bertipe list of string seperti ini. Dapat dilihat juga bahwa dengan BFS explore friend dari A ke F itu berbeda, yaitu first degree connection, karena memiliki algoritma yang berbeda. Oke, sekian penjelasan dari explore friend. Terima kasih.